Halo saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saya Herbert Sinaga. Kita kembali akan melanjutkan topik dari video sebelumnya yang tentunya sangat menarik melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Memasuki lanjutan dari video sebelumnya, kali ini judulnya akan kita bahas bersama adalah apakah setan penguasa neraka? Kita akan kembali membahas ini dengan satu narasumber yang tidak pernah salah, Alkitab, firman Allah yang hidup. Bila saudara-saudara ingin mengikuti video lanjutan dari seri ini, dapat segera subscribe, komen, dan like channel ini sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri berikutnya. Bila saudara belum menonton video sebelumnya, silahkan buka dan banyak pelajaran yang menarik untuk kita ketahui. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari kapan dan bagaimana orang jahat masuk neraka dan kapan dan neraka itu hidup dan dipadamkan. Dan pada video ini, kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penting ini dan pertanyaan penting lainnya seperti apakah tubuh kita yang sekarang ini yang masuk neraka atau hanya jiwa kita saja? Atau pertanyaan lain seperti apakah benar-benar setan itu penjaga neraka? Dan juga pertanyaan lain seperti apakah yang dikatakan dalam Alkitab bahwa orang jahat itu disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya mengandung arti yang harafiah? Kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini dan berbagai pertanyaan lainnya dalam video ini. Ada beberapa pendapat bahwa yang masuk neraka itu hanya tubuh kita saja, bukan jiwa kita. Karena bila tidak, kita akan langsung mati. Sementara kita akan harus disiksa terus-menerus. Apakah pendapat itu sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita buka dalam Matius 5 ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Juga dikatakan dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa, yang binasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ayat-ayat tadi menyatakan jelas bahwa orang jahat akan secara fisik atau tubuh nyata akan masuk ke dalam neraka. Dan itu juga dinyatakan bahwa neraka itu akan membinasakan tubuh dan jiwa kita. Seperti yang kita sudah ketahui dari video-video sebelumnya, bahwa api neraka itu adalah berasal dari surga, yang mana akan turun kepada mereka dan membakar habis mereka hingga menjadi debu. Nah sekarang, bila mana orang jahat masuk neraka, mereka akan disiksa oleh setan. Karena setan itu penguasa neraka. Apakah pendapat ini sesuai dengan Alkitab? Bahwa setan itu penguasa neraka dan menyiksa orang-orang jahat di neraka? Kita buka dalam Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kita baca lagi dalam buku Yehezkiel 28 ayat 18-19. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Air hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Alkitab jelas mengatakan bahwa setan dan iblis bukanlah penyiksa manusia jahat. Bahkan dia juga bukan penguasa neraka. Justru Alkitab menyatakan bahwa mereka akan dilemparkan ke neraka bersama-sama dengan orang jahat dan terbakar habis hingga menjadi debu sebagai akibat perbuatannya yang membuat manusia berdosa dan menyesatkan mereka. Nah sekarang ada pertanyaan yang timbul. Apa tujuan Allah membuat api neraka itu? Dalam Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya,
Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dari ayat-ayat Alkitab di atas tadi kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa tujuan Tuhan membuat api neraka adalah untuk membinasakan iblis, semua dosa, dan orang-orang jahat agar dunia ini aman dan damai untuk selama-lamanya. Setiap dosa yang tersisa di dunia ini akan menjadi virus yang mematikan dan selamanya akan mengancam semesta alam ini, sehingga Tuhan akan menghapus semuanya itu dengan api neraka. Ini adalah rencana Tuhan untuk menghilangkan keberadaan dosa untuk selama-lamanya. Dengan rencana itu akan ada timbul pertanyaan. Apakah tindakan menghancurkan orang yang tidak selamat atau orang jahat itu adalah karakter daripada Tuhan Allah? Dalam Yehezkiel 33 ayat 11 dikatakan, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Lukas 9:56. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, tetapi untuk menyelamatkannya. Dari ayat ini kita bisa melihat karakter dan pekerjaan Tuhan selalu untuk menyelamatkan daripada membinasakan. Besarnya hati Allah akan terasa sakit dengan kebinasaan orang jahat tersebut. Namun Dia tidak punya pilihan selain membinasakan mereka yang tidak mau bertobat dari dosa mereka. Nah sekarang, apa yang menjadi rencana Allah setelah neraka itu terjadi? Dalam Nahum 1 ayat 9 dikatakan, apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Dalam Yesaya 65 ayat 17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Dicatat juga dalam Wahyu 21 ayat 3-4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rapat tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi Tuhan merindukan kita untuk berbahagia dan sukacita. Untuk itulah rencana Tuhan setelah api neraka itu padam, Tuhan akan menciptakan bumi baru dan memulihkannya untuk umat-umatnya. Dan segala keindahan dan kemuliaan seperti saat Taman Eden sebelum ada dosa. Segala penderitaan, kematian, tragedi, kesengsaraan, tangisan, sakit, kecewaan, duka cita, dan semua dosa akan lenyap selamanya. Jadi Tuhan sudah mempunyai rencana yang sangat indah dan sangat baik untuk kita sebagai umat-umatnya yang setia, sebagai bukti bahwa Dia sangat mengasihi kita. Selanjutnya kita akan pelajari bersama beberapa pertanyaan yang sering muncul mengenai neraka yang perlu kita ketahui. Apakah di Alkitab ada dikatakan tentang siksaan abadi atau dalam bahasa Inggrisnya eternal torment? Berdasarkan tulisan asli Alkitab, kalimat itu tidak ditemukan atau kata siksaan abadi itu tidak ditemukan. Bila demikian, mengapa di Alkitab tertulis bahwa orang jahat akan disiksa dengan api yang tak terpadamkan? Api yang tak terpadamkan artinya api yang tidak bisa dimatikan sampai yang terbakar itu menjadi api. Yeremia 17 ayat 27 dikatakan, tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan.
dalam Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Bila kita melihat ayat ini seolah-olah ada api kekal. Tetapi bila kita melihat sekarang ini, apakah kota Yerusalem, Sodom dan Gomora masih terbakar sampai sekarang? Tentu tidak, karena kita ketahui sekarang bahwa api di kota Sodom, Gomora, dan juga kota Yerusalem sudah padam saat ini. Nah sekarang, pertanyaan berikutnya yang muncul seperti yang tertulis dalam Matius 25:46 yang menyatakan bahwa orang jahat akan menerima siksaan atau hukuman yang kekal. Kita baca dalam Matius 25:46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bila kita memperhatikan kata tempat siksaan, itu adalah berupa hukuman, bukan menghukum. Jadi yang kekal itu hukumannya. Kata hukuman adalah satu tindakan, dan menghukum adalah terus-menerus atau berkelanjutan. Hukuman orang jahat itu adalah kematian, dan kematian itulah yang abadi. Tidak ada lagi kebangkitan atau kehidupan lagi. Jadi tempat orang jahat yang merupakan kematian tadi adalah kematian abadi. Jadi jelaslah bahwa hukuman di sini adalah kematian yang selama-lamanya. Nah sekarang, apa maksud dari Matius 25:41 yang menyatakan api kekal untuk orang jahat? Apakah api itu akan padam? Mari kita baca Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Mari kita lihat ayat-ayat lain sebagai referensi yang menuliskan tentang api kekal yang dapat menerangkan dengan jelas makna dari api kekal itu. Dalam Yudas 1 ayat 7 dikatakan, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. 2 Petrus 2 ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Dari ayat-ayat ini dijelaskan bahwa api yang menghanguskan Sodom dan Gomora itu adalah api kekal, karena api itu tidak bisa dipadamkan sampai selesai. Kembali kita melihat seperti sekarang ini, seperti yang dikatakan tadi, apakah api yang memusnahkan kota Sodom dan Gomora masih ada lagi sampai sekarang? Tentu sudah padam, kan? Jadi sudah jelas bahwa api kekal yang dimaksudkan di sini adalah api yang tidak dapat dipadamkan sampai yang dibakar sudah habis. Dalam Maleakhi 3 ayat 4 dikatakan, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Buku Maleakhi kembali menjelaskan dengan jelas apa yang dinyatakan bahwa api tersebut akan padam setelah semuanya telah menjadi abu. Namun ada ayat di Alkitab menyatakan bahwa orang jahat itu akan disiksa selamanya. Mari kita lihat ayat yang di Alkitab yang ditulis dalam Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Makna kata dalam satu kalimat tergantung dengan apa yang dimaksud. Mari kita lihat contoh berikut ini. Misalkan kata tinggi. Makna kata tinggi untuk pohon, manusia, dan gunung tentu berbeda. Ukuran 2 meter untuk manusia termasuk tinggi, tetapi tidak untuk pohon. Ukuran 15 meter untuk pohon itu tinggi, tetapi tidak untuk gunung. Jadi tergantung penggunaan kata-kata tersebut.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Dalam Yunus 2 ayat 6, di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Kita ketahui, apakah Yunus di perut ikan selama-lamanya? Tentu tidak. Hanya 3 hari dan 3 malam. Jadi maksud ayat selama-lamanya di sini adalah sampai dia bertobat sehingga ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai. Untuk lebih jelasnya kita bisa baca dalam ayat 7 sampai 10. Dan mari kita lihat contoh-contoh berikut lainnya. Dalam Keluaran 21 ayat 6, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Tetapi bila kita lihat dalam bahasa Inggris, dalam Exodus 21 ayat 6, then his master shall bring him unto the judges. He shall also bring him to the door, or unto the doorpost, and his master shall bore his ear through with an awl, and he shall serve him forever. Makna forever dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan selama-lamanya, tetapi dapat juga diterjemahkan seumur hidup. Jadi pengertian selamanya di sini adalah tergantung daripada makna kalimat ini. Dalam hal ini, selama dia hidup. Bila sudah mati, maka dia tidak akan terbakar lagi karena sudah menjadi abu. Lamanya hukuman tergantung berapa besarnya kejahatan yang dibuat mereka. Namun, setelah menjadi abu, maka api itu akan padam. Jadi dari semua ulasan yang kita bahas bersama tadi, apa yang dapat kita pelajari di sini? Yang pertama, neraka ada setelah masa penghakiman. Yang kedua, tidak ada orang jahat di neraka sekarang karena semua masih di dalam kuburan. Ketiga, api neraka padam setelah semua telah menjadi abu. Makna selamanya dalam siksaan di neraka adalah seumur hidup orang tersebut. Lamanya orang tersebut di neraka tergantung dari besar kecilnya dosa orang tersebut. Setan tidak tinggal di neraka, tetapi di bumi dia justru akan dibinasakan di neraka. Dari pelajaran ini kita bisa melihat bahwa orang jahat yang meninggal akan masuk ke dalam neraka. Lalu di manakah mereka? Dengan kata lain, kemanakah orang yang sudah meninggal itu pergi? Apakah mereka ada di awang-awang? Karena masa penghakiman akan dilakukan setelah mereka mengalami kematian. Dan itu pada saat nanti, setelah mereka meninggal, di manakah mereka? Kita akan ikuti pembahasan berikutnya yang berjudul, kemana orang pergi setelah mereka meninggal dunia. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri dan judul-judul berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.